Berlatar belakang di negara Amerika, film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang nampaknya tengah sibuk menyiapkan alat penyadap suara, lalu memasukkan alat itu ke dalam celana untuk mempersiapkan segalanya dari misi besarnya yang akan dilakukan pada esok harinya. Namanya Peter Kozlow, seorang narapidana yang kini sedang menjalani pembebasan secara bersyarat setelah melakukan kesepakatan dengan pihak intelijen. Tidak lama setelah itu, Stasek, seorang anggota penting dari kelompok kriminal ternama asal Polandia bernama Gang The General, menelponnya, meminta Peter untuk menyiapkan segalanya, serta standby lebih awal di bandara pada jam 9 pagi untuk melakukan pengambilan narkoboy jenis baru yang akan segera tiba. Menyadari misi ini akan membahayakan nyawa keluarganya, ia pun segera menyuruh anak dan istrinya berkemas, lalu membawanya ke suatu tempat yang aman. Peter berjanji akan segera kembangkan setelah misinya terselesaikan. You don't open the door to anyone. You gotta promise me. This time no more. We'll be on the road. All right, ladies and gentlemen, thank you all for coming. This is Richard. Sementara itu, agen federal Amerika Serikat, yaitu FBI, sedang berkumpul melakukan rapat dadakan, membahas tentang rancangan penyergapan ke kelompok The General yang akan melakukan transaksi narkoboy. Agen Erika menjelaskan target penyergapannya ini merupakan kelompok kriminal terbesar yang memiliki pengaruh luas serta memiliki julukan si pabrik heroin. Kelompok itulah yang menjadi pemasok barang terbesar dalam dunia bawah tanah. Setidaknya akan ada puluhan kilo narkoboy jenis baru yang akan segera tiba pada esok hari untuk mulai disebarluaskan. Ia menekankan timnya untuk jangan menyentuh ataupun melukai 5 orang gangster yang ada di dalam kelompok itu. Dan dari kelima orang yang dimaksud itu, salah satunya adalah Peter Kozlow. Recording now and we'll be recording the whole time. All your private numbers are in there. Arika pergi ke sebuah hotel terbengkalai untuk bertemu dengan Peter yang langsung memberikannya sebuah alat penyadap beserta HP khusus untuk alat komunikasi di antara mereka berdua. Selama berada di penjara, Peter telah berhasil menyamar dan bergabung ke dalam organisasi kriminal itu untuk melakukan pemantauan dari dalam. Tujuannya cukup simpel, yaitu ingin segera menghentikan peredaran narkoboy yang kini telah menyebar luas ke penjuru negara. Arika berharap misi ini berjalan sempurna, serta menyarankan Peter untuk berpura-pura merokok keluar jika seandainya penyamaran dirinya hampir tercium oleh mereka. Nantinya, tim FBI akan segera ke sana untuk menyelamatkannya. 45 X-ray 8 regarding case number 9 Alpha NY1 meeting between CW1245 X-ray 8. Peter bersama Stasek telah standby di bandara untuk menunggu kedatangan barang yang sebentar lagi akan tiba. Yang tidak lama setelahnya, datanglah seorang kedutaan negara dari Polandia, membawa barang narkoboy jenis baru milik kelompok yang berhasil mereka selundupkan melalui orang di pemerintahan. Namun sayangnya, misi penyergapan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pimpinan kelompok meminta mereka untuk jangan membawa barang itu ke markas, melainkan langsung mengantarkannya ke sebuah klub malam dan langsung mentransaksikannya dengan seorang gangster bernama White Peace yang diduga ingin membelinya. Peter pun terkejut karena ia sangat mengenali siapa White Peace ini, yang ternyata ia bersama White Peace pernah berada dalam satu sel yang sama saat masih mendekam di penjara. Namun setelah bertemu, Peter pun merasa aneh, sebab orang yang datang dan ingin membeli barang narkoboynya bukanlah White Peace yang ia kenal. Terlebih lagi orang tersebut yang bergelagat aneh dan sangat mencurigakan, tidak seperti gangster pada umumnya. Hingga Peter pun tersadar kalau orang yang di depannya ini merupakan seorang kepolisian yang menyamar dari divisi lain. Sehingga ia pun langsung menyeretnya,
mengusirnya keluar demi menyelamatkan nyawa orang itu sebelum anggota lain mengetahui keasliannya. NYPD, chill the fuck out, you two motherfucker. What the fuck? You don't fucking kill cops in New York. Peter pun merasa panik sekali dan tidak menyangka rekan-rekan gangsternya itu sangat berani membunuh kepolisian. Sehingga ia pun langsung keluar dari klub untuk merokok, memberikan kode ke Erica agar menyelamatkannya. Namun aneh sekali Erica tidak menggubris kode itu, tidak memperdulikan sedikit pun akan keselamatan Peter yang sedang dalam bahaya. Dan justru malah menarik kembali pasukannya untuk mundur. Come on, I need you inside. Setelah itu, Peter bersama yang lain pergi ke markas rahasia kelompok yang bersembunyi di tempat pemotongan daging. Lalu, klimaks, sang pimpinan besar kelompok The General memarahi Stasek dan Peter akibat kelalaiannya yang menjalankan transaksi, serta telah membunuh seorang polisi yang hal itu akan merusak bisnis mereka yang telah lama dijalankan. Oleh karena itu, Klimaks pun meminta mereka berdua untuk menebus kesalahannya, terutama bagi Peter yang sebelumnya telah dipercayakan menangani transaksi ini. Klimaks pun menyuruh Peter untuk masuk ke dalam penjara Bell Hill, sebuah penjara gangster paling mematikan yang ada di Amerika, yang selalu menampung napi berat dari negara lain. Ia memiliki rencana ingin menguasai penjara itu, agar bisa menjadikannya sebagai tempat distribusi narkoboy, agar bisa menyebar luaskan barang haramnya itu ke penjuru dunia, yang mana nantinya para napi yang telah bebas akan dibekali narkoboy miliknya untuk diedarkan di negara aslinya. Peter pun menolak, tidak ingin memperbaikinya, mengorbankan sisa hidupnya dengan misi berbahaya seperti itu. Apalagi jika harus menyelundupkan barang tersebut ke penjara yang super ketat itu. Akan tetapi, Klimaks mengancam akan membunuh keluarga Peter, membuat Peter pun tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menerima perintah itu. Closed market. Bale Hill is a holding unit. It sends prisoners all over the state. We control the product inside the hill. We control the supply to prisons all over New York. While you're inside, setelah kembali ke rumah, ia pun menelpon Erica, mengungkapkan segala kekecewaannya kepada Erica yang tidak menggubris kode berbahaya darinya saat tadi. Erica yang tidak terima justru malah menyalahkan balik, mengatakan kalau Peter lah yang lebih dulu melanggar semua misi yang telah direncanakan. Anna, do you want to come and play? Driver's license. Malamnya, tim divisi kriminal kelas berat Amerika yang disingkat dengan nama NYPD di tengah berkumpul di pesisir sungai. Setelah mereka menemukan adanya sebuah mayat yang dibuang, yang ternyata itu adalah Daniel Gomez. Edward, pemimpin divisi NYPD, merasa sangat bersalah akibat telah melibatkan Daniel Gomez ke dalam misi berbahaya ini. Ia pun berjanji akan segera menangkap si pelaku untuk menebus semua kesalahannya. Yang mana pada esok harinya, Green langsung pergi ke TKP pembunuhan untuk mencari barang bukti, serta mengecek seluruh rekaman video CCTV yang ada. Hingga dirinya pun melihat ada Peter Kozlow sedang merokok di luar beberapa menit setelah pembunuhan anak buahnya terjadi. Membuat Grinch pun langsung menuduh Peter adalah pelakunya. You heard of Isaac Klimic, aka the General? Polish crime boss, right? It's impossible to trace his owners. The streets link it to the General. Sementara itu, Peter Kozlow sedang bertemu dengan Erica dan juga Montgomery. Sang pimpinan FBI
untuk membahas rencangan penyamaran serta perkembangan dari misi Peter. Peter mengeluh menjelaskan kelompok The General ternyata bukan saja berbisnis dengan jaringan kriminal saja, melainkan telah memiliki ikatan juga dengan pemerintahan superpower, membuatnya merasa takut akan penyamarannya yang akan terbongkar, sehingga menginginkan untuk berhenti dari tugas ini. Terlebih lagi, saat ini pimpinan kelompoknya, yaitu si Climax, telah menyuruhnya kembali masuk ke dalam penjara Bell Hill agar bisa menyebarkan serta mengedarluaskan narkoboy jenis baru mereka bernama fentanyl. Namun sayang sekali Erica dan Gomery tetap memaksanya melanjutkan misi penyamaran ini. Mereka memiliki rencana bagus, yaitu meminta Peter untuk menyetujui saja perintah dari Climax yang menginginkannya masuk ke penjara, agar nantinya Peter bisa mencatat semua nama napi yang terlibat dalam pengedaran narkoboy itu, agar tim FBI bisa meringkus sekaligus untuk menghentikan pengedaran narkoboy yang kian merajalela. Jika Peter menolak tugas ini, maka FBI tidak bisa lagi melindunginya. Apalagi NYPD yang telah mengangkat kasus pembunuhannya Daniel Gomez dan mencurigai Peter adalah pelakunya, membuat dirinya bisa saja terjerat hukuman penjara seumur hidup. Tanpa sepengetahuan mereka, selama ini Peter sebenarnya telah merekam seluruh pembicaraan dirinya bersama Erica dan tim FBI lain, sebagai antisipasi apabila di kemudian hari FBI mengkhianati dan membuangnya. Green sendiri sedang menemui rekannya untuk menanyakan perkembangan dari pencarian identitas Peter Kozlow yang kini dicurigai sebagai pembunuh Daniel Gomez. Rekannya mengatakan Peter Kozlow bukanlah seorang anggota gangster biasa. Ternyata ia seorang mantan anggota pasukan khusus berbakat yang sangat ahli dalam sniper, serta telah memiliki pengalaman berperang hingga 4 kali. Namun beberapa tahun ke belakang dirinya telah masuk ke penjara setelah melakukan pembunuhan kepada seorang pria mabuk libar. Tapi yang menjadi keanehannya adalah kasus ini selalu diredaksi oleh tim federal alias FBI dengan dalih penggalian kebenaran kasus, membuat Peter selalu mendapatkan kebebasan bersyarat dari pihak penjara. Stase pergi ke rumah Peter, memberikannya sebuah narkoboy fentanyl, lalu menyampaikan pesan dari bos besar untuk Peter agar segera menjalankan misinya, menyelundupkan barang tersebut ke dalam penjara. Use a little of this to break your parole. Figure it out fast, Piotr. Detective sniffing around little pond. You touch any of my things when I'm inside, and I'll carve your fucking eyes out. Peter pun segera mengemas barang tersebut ke dalam isian bunga agar mudah diselundupkan ke sana. Lalu ia pun langsung menemui istrinya, memberitahukan tentang misi berbahayanya kalau 2 hari lagi ia akan masuk ke penjara. Ia meminta istrinya untuk selalu berhati-hati, waspada, serta mampu menjaga diri selama ia tidak ada. Yang setelahnya, Peter pun mengajak putrinya main keluar dulu untuk menghabiskan masa-masa terakhirnya ini. Malamnya, Peter pun menemui Erica mengabarkan tentang misinya yang sebentar lagi akan segera dilakukan. Namun, sebelum itu, ia pun ingin mengajukan permintaan dulu yang harus dipenuhi. Pertama, Erica harus menambah keamanan pengecekan barang secara ketat, demi mencegah adanya barang orang lain yang ingin membanjiri penjara. Sebab dirinya tidak ingin mengalami bentrok ataupun perang dengan bandar lain yang saling merebutkan wilayah peredaran. Selanjutnya, ia ingin ditempatkan di program pos detail agar mudah melakukan penyelundupan. Dan yang terpentingnya, dirinya bisa lebih leluasa melakukan penyamarannya. Sedangkan yang terakhir, ia meminta Erica untuk mengirimkan bunga kertas miliknya yang telah diisi narkoboy. Namun Erica menolak permintaan terakhir ini. Menurutnya ini sangat beresiko dan bisa saja membuat misi kita diketahui. Peter pun tidak memaksanya dan akan mengganti permintaan terakhirnya, yaitu menjadikannya sebagai seorang pembersih atap dan taman setelah masuk ke penjara. Peter pun
langsung merencanakan strategi agar dirinya bisa masuk ke penjara, yaitu berpura-pura melakukan kekerasan terhadap istrinya. Lalu istrinya pun menelpon polisi memintanya untuk segera datang. Oh, my husband's going crazy. He wants... Please send someone back. Dan selamat datang di penjara Bell Hill, penjara gangster yang dihuni oleh narapidana kelas kakap yang menampung dari berbagai negara. Kehadirannya disambut baik oleh para penghuni sel, mengatakan akan senantiasa melindungi serta menjamin keselamatannya Peter Kozlow selama menjalankan misi yang diberikan oleh bos Klimaks. Yang mana ternyata mereka semua itu merupakan anak buahnya Klimaks yang telah lebih dulu diselundupkan ke dalam penjara agar bisa membantu memuluskan tugas pengedaran narkoboy. Di luar itu, Green sedang mendatangi kantor FBI untuk menemui Erica dan menginterogasinya mengenai hubungan FBI dengan Peter Kozlow yang kini sedang dicurigai telah membunuh salah satu anggota NYPD, Daniel Gomez. Green menuduh FBI ada campur tangan dengan kasusnya Peter Kozlow, sebab mengapa Peter bisa mendapatkan kebebasan bersyarat serta masa hukumannya dipotong dari 20 tahun menjadi 5 tahun saja setelah kasusnya itu diredaksi oleh tim FBI. Namun Erica bersama atasannya membantah tuduhan itu. Mereka beralasan tidak mengetahui kasus kematian anggota NYPD yang dilakukan oleh Peter Kozlow karena sedang sibuk menangani kasus lain. That Priya's screaming, "Where the FBI?" Namun ternyata perkataan itu justru lebih membuat Green tambah curiga. Lalu menunjukkan sebuah foto hasil jepretan dari rekaman CCTV yang memperlihatkan ada Erica sedang melewati TKP sesaat setelah pembunuhan anak buahnya sedang terjadi. You want to pit your field office against the biggest police department in the world? Let's do it. We love us a good fight. Di tempat lain, istri Peter Kozlow sedang membantu misi suaminya dengan memindahkan paket barang haram itu ke dalam perut burung merpati yang sudah mati agar mudah diselundupkan. Yang mana anak buahnya bos Klimaks langsung menerbangkan drone membawa merpati itu ke atap penjara. Pada esok harinya, Green mendatangi istrinya Peter untuk meminta keterangan tentang Peter sejujur mungkin. Menjanjikan akan membantu Peter agar bisa dibebaskan dari penjara sepenuhnya. Namun Sophia memilih untuk diam saja. Tidak mau suaminya dalam bahaya akibat membocorkan segalanya. Stay safe out here. And here we go. Peredaran narkoboy di penjara pun berjalan sempurna. Hingga tiba-tiba saja seorang napi dari blok lain menghampiri Peter. Memberikannya sebuah headset karena seseorang ada yang ingin menghubunginya. Green mengaku dirinya adalah si penggantung. Memaksa Peter untuk memberikan sebuah informasi penting tentang pembunuhannya Daniel Gomez. Namun Peter menolaknya yang membuatnya langsung diseret ke sebuah ruangan, lalu disiksa dan digantung oleh napi yang menghuni blok seberang. I'll take you down. I'll fucking help you. After you're done. What are those names? Midas Jones, bandar narkoboy yang memimpin blok seberang, merasa marah kepada Peter yang dianggap ingin menyaingi bisnisnya. Peter pun membantahnya
dan terpaksa mengakui kalau dirinya adalah seorang informan dari agen FBI yang berpura-pura menyelundupkan narkoboy milik Climax agar bisa menghancurkannya. Membuat Jones pun membiarkannya tetap hidup sebab merasa diuntungkan dengan misi Peter yang akan menghancurkan saingan bisnisnya itu. Hey, you right, dead man. You're a snitch. You're alive in 3 hours. Agen Erika bersama atasannya sedang merasa khawatir dengan karir mereka yang sedang terancam. Setelah mendapatkan kabar, Greens dari divisi NYPD telah mendatangi penjara Bell Hill untuk bekerja sama dengan pihak penjara, di mana pihak penjara itu telah membeberkan tidak ditemukannya sebuah berkas dari FBI serta memberitahukannya ada informan yang diselundupkan ke penjara ini. Itu artinya misi penyamaran yang dilakukan oleh Peter Kozlow adalah ilegal. Kini karir mereka berdua ada dalam genggamannya Peter, dan jika seandainya Peter membuka mulut, maka otomatis mereka berdua akan terseret dalam masalah besar karena dianggap telah melanggar HAM serta melakukan misi ilegal. Oleh karena itu, sang atasan menyuruh Erika untuk segera membunuh Peter sebelum semuanya terbongkar. Burnham, No. you will serve jail time, I guarantee it. Burnham, it's an order. Sang pemimpin blok seberang alias Midas telah menyuruh anak buahnya untuk segera mengembalikan nama-nama napi yang terlibat dengan Klimaks kepada Peter Kozlow. Tujuannya simpel agar kelompok Klimaks bisa segera dihancurkan, membuat Midas tidak memiliki saingan bisnis lagi dalam dunia narkoboynya. Hingga keesokan harinya, Peter pun segera menemui kepala penjara untuk menyerahkan berkas nama-nama itu. Akan tetapi kepala sipir menolaknya. Ia mengatakan kalau kami sudah tidak lagi bekerja sama dengan FBI. Menyadari ada yang aneh, ia pun segera menelpon Erika untuk mengabarkan misinya mengumpulkan nama-nama napi yang terlibat dengan Klimaks setelah berhasil. Akan tetapi, Erika tidak mengatakan apapun dalam teleponnya, yang membuat Peter pun menduga dirinya telah dikhianati oleh mereka. Dengan cepat ia pun menelpon istrinya, mengatakan kalau FBI telah mengkhianatinya. Sehingga Peter pun menyuruh istrinya mengambil semua bukti-bukti rekaman percakapan selama ini antara Peter dengan pihak FBI. Dengan cepat sang istri pun segera menuju ke gudang rahasia untuk mengamankan barang itu. Akan tetapi, sepanjang perjalanan Erika menyetel semua rekaman percakapan yang barusan ia rebut dari istrinya Peter, sehingga membuatnya merasa bersalah telah mengkhianati segala janjinya kepada Peter akibat perintah dari atasannya. Bersamaan dengan itu, seorang pria berjas yang merupakan suruhan dari FBI tengah menemui salah satu napi untuk memberikannya perintah menghabisi Peter Kozlow. Hingga saat Petro Kozlow akan beristirahat di ruangan selnya, tiba-tiba saja alarm penjara pun dinyalakan. Tim keamanan penjara segera turun ke lapangan untuk menangkap sekaligus membunuh Peter Kozlow atas perintah dari tim FBI.
Peter tidak tinggal, dia menyandra seorang sipir arogan dan membawanya ke atap penjara agar bisa melarikan diri dari tempat ini. Get the fuck over there! I will fucking kill him right here. Back the fuck. Bersama dengan itu, kelompok telah mengetahui dengan pengkhianatannya Peter, sehingga menyuruh Stasek dan rekannya pergi mendatangi kediaman istrinya Peter untuk membunuhnya. Yang mana setelah dirinya sama, ia mendengarkan istri Peter sedang menelpon Green untuk meminta bantuan. Kekacauan di penjara semakin membesar sehingga saat atasan FBI yaitu Gomery menurunkan pasukan bersenjata untuk meredamkan kekacauan. Peter segera mengambil tabung gas besar dan menempatkannya di dekat penjara. Sementara itu, Stasek telah mengikat anak dan istrinya Peter, lalu memasukkan cairan bensin di rumah itu, berniat ingin membakarnya hidup-hidup, akan tetapi I'm gonna kill her. Stasek menyandara anaknya Peter agar Green tidak berani menembakinya. Namun Green sangat pintar memanfaatkan kelengahannya Stasek. I will cut your tongue out like I did with your friend. Seluruh penjuru penjara telah dikepung oleh pasukan bersenjata, membuat Peter terpojok dan kesulitan melarikan diri. Dalam kepojokan ini, kepala sipir penjara yang telah bekerja sama dengan Green mengizinkan Peter untuk menelpon anak dan istrinya, di mana Peter pun merasa sedikit lega setelah mengetahui orang yang dicintainya telah selamat. Ia berjanji akan segera keluar dari tempat ini dan menemui mereka berdua. Setelah itu, Peter pun langsung menukar pakaiannya dengan milik sipir yang disandra untuk mengelabui pasukan bersenjata, yang dimana ia pun dengan sengaja membiarkan si sipir tersebut untuk menyerang dirinya, sehingga pasukan sniper yang berjaga di luar terpaksa menembak sipir-sipir itu yang dikiranya adalah Peter. No clean strike. Repeat, no clean strike. Tepat di saat itu, Erika tiba ke penjara dan tidak sengaja melihat Peter yang sedang diangkut ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Melihat hal itu, ia pun merasa bersalah, meminta izin ke tim medis untuk memperbolehkannya masuk ke dalam mobil itu dengan dalih menjaga keamanan, yang mana setelah di dalam mobil, Erika pun memberikannya sebuah pistol agar meloloskan diri sebagai bentuk penebusan dari kesalahannya. Cuff yourself to his leg. Atasan pun memerintahkan Erika untuk segera mencari dan menyingkirkannya sebelum karir mereka berdua hancur. I'm so sorry. I'm sorry. Exec Montgomery, up your hands behind your back, thumbs together. Pasukan NYPD yang dipimpin oleh Green segera menangkap Jeremy setelah Erika membocorkan segala kebusukan atasannya yang ternyata selama ini telah bekerja sama dengan Climax dalam bisnis narkoboy.
Erika pun mengajak anak dan istrinya Peter ke taman, berniat mempertemukan mereka berdua dengan Peter yang telah berhasil lolos. Namun, saat akan menghampiri mereka, Peter sadar semua ini adalah jebakan. Terlihat banyak intel FBI yang sedang berada di tempat itu untuk menangkapnya. Hingga muncullah Green menyarankannya untuk bersembunyi dulu selama beberapa bulan, hingga dirinya berhasil mengungkap keterlibatan FBI dalam jaringan narkoboy. Peter pun menyetujuinya, mengikhlaskan dirinya untuk tidak bertemu dulu dengan kedua orang yang dicintainya, terpaksa bertahan dalam kekosongan hidup. Dan film The Informer 2019 pun selesai.